Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita kasih dan selamat pagi teman-teman. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamu tidak bisa bertemu langsung. Tapi ini tidak akan mengurangi semangat teman-teman semua untuk mengikuti pembelajaran dan menuntut ilmu. Tak lupa salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita harapkan syafaatnya di hari akhir nanti. Amin. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 yang terdiri dari saya, Fairuddin Jisida, sebagai moderator yang akan memoderasi pada diskusi kali ini. Tentu saja saya tidak sendirian, saya bersama dua rekan saya. Yang pertama, Natasha Devia Salsabila sebagai presentator pertama, dan Nima Fitriana Dewi sebagai presentator kedua. Pada hari ini, kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Strategi Pelaksanaan dan Evaluasi dalam Pendidikan Kesehatan. Pendidikan kesehatan adalah proses perubahan perilaku yang dinamis, di mana perubahan tersebut bukan sekedar proses transfer materi atau teori dari seseorang ke orang lain, dan bukan pula seperangkat prosedur. Akan tetapi, perubahan tersebut terjadi akibat adanya kesadaran dari dalam diri individu, kelompok, dan masyarakat itu sendiri. Lalu, bagaimana strategi perencanaan dan evaluasi dalam pendidikan kesehatan? Apa itu evaluasi, ada berapa jenis evaluasi pendidikan kesehatan, dan apa saja faktor yang mengukur keberhasilan dalam pendidikan kesehatan. Nah, untuk pembahasan lebih lanjut, mari kita simak dengan seksama. Kepada presentator, saya persilakan. Pengertian strategi. Strategi pendidikan kesehatan adalah cara yang dipilih untuk menyampaikan materi dalam lingkungan pendidikan kesehatan yang meliputi sifat, ruang lingkup, dan urutan kegiatan yang dapat memberikan pengalaman belajar kepada klien. Strategi pendidikan kesehatan terdiri dari komponen materi pendidikan kesehatan dan prosedur yang akan digunakan untuk membantu klien mencapai tujuan pendidikan. Klasifikasi strategi. Satu, ekspositori adalah strategi ketika klien hanya menerima informasi yang diberikan oleh pendidik, karena bahan pendidikan kesehatan telah diolah sedemikian rupa sehingga siap untuk disampaikan kepada klien. Contoh metode ekspositori adalah ceramah. Dua, discovery atau penemuan adalah proses mental di mana klien mengasimilasikan suatu konsep atau suatu prinsip. Proses mental misalnya mengamati, menganalisis, memvalidasi data, mengelompokkan data, menetapkan diagnosis, dan sebagainya. Jika inquiry adalah strategi penelitian mengandung proses mental yang lebih tinggi tingkatannya. Pada saat seorang penyuluh akan melaksanakan pendidikan kesehatan, sebaiknya tujuan pendidikan kesehatan sudah dirumuskan secara jelas agar klien dapat melaksanakan pendidikan kesehatan secara optimal. Setelah itu, menentukan strategi manakah yang paling efektif dan efisien untuk membantu setiap klien dalam mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Rencana dan strategi. Ada 3 rencana dan strategi. 1, pendekatan pimpinan atau advokasi ditujukan kepada pimpinan atau mengambil keputusan. 2, bina suasana atau dukungan sosial ditujukan pada kelompok sasaran sekunder. 3, pemberdayaan masyarakat atau empowerment ditujukan kepada seluruh kelompok khususnya sasaran primer. Kategori strategi promosi kesehatan yang efektif. 1, strategi komunikasi kesehatan menginformasikan dan mempengaruhi keputusan individu dan masyarakat yang meningkatkan kesehatan. 2, strategi kebijakan atau penegakan menghasilkan kebijakan yang dapat dilaksanakan melalui pengaturan legislatif, lembaga peraturan, ataupun pengaturan organisasi. 3, strategi mobilisasi. Komunitas melibatkan pemberian bantuan kepada masyarakat untuk mengidentifikasi dan mengambil tindakan terhadap permasalahan kesehatan bersama dengan memanfaatkan pengambilan keputusan bersama dan mengikuti sertakan metode semacam pemberdayaan. 4, strategi layanan kesehatan meliputi pengujian, screening, dan layanan atau pengobatan khusus yang disediakan melalui komunitas atau lembaga kesehatan untuk meningkatkan memperbaiki hasil akhir kesehatan. 5, strategi teknologi melibatkan pembentukan atau modifikasi alat, struktur, sistem perawatan, atau tipe layanan atau lingkungan.
Pengertian evaluasi. Evaluasi berarti menilai atau memberi nilai. Evaluasi adalah bagian integral atau terpadu dari proses manajemen, termasuk manajemen promosi kesehatan. Orang yang melakukan evaluasi tidak lain karena orang tersebut ingin mengetahui Orang yang melakukan evaluasi tidak lain karena orang tersebut ingin mengetahui apa yang telah dilakukan telah berjalan sesuai dengan rencana. Apakah semua masukan yang diperkirakan sesuai dengan kebutuhan, dan apakah kegiatan yang dilakukan memberi hasil dan dampak yang seperti yang diharapkan. Jenis evaluasi pendidikan kesehatan. Menurut Stephen Isaac dan William B. Michel, pada tahun 1981, mengemukakan 9 bentuk desain evaluasi, yaitu yang pertama ada historical, dengan rekonstruksi kejadian di masa lalu secara objektif dan tepat dikaitkan dengan hipotesis atau asumsi. Yang kedua ada deskriptif, yaitu melalui penjelasan secara sistematis suatu situasi atau hal yang menjadi perhatian secara faktual dan tepat. Ketiga, studi perkembangan atau developmental study, yaitu dengan menyelidiki pola dan urutan perkembangan atau perubahan menurut waktu. Yang keempat, studi kasus atau lapangan, case atau field study, yaitu dengan meneliti secara intensif latar belakang status sekarang dan interaksi lingkungan dari suatu unit sosial, baik perorangan, kelompok, lembaga, atau masyarakat. Kelima, studi korelasional atau correlational study, yaitu meneliti sejauh mana variasi dari satu faktor berkaitan dengan variasi dari satu atau lebih faktor lain berdasarkan koefisien tertentu. Keenam, ada studi sebab akibat, causal comparative study, yang menyelidiki kemungkinan hubungan sebab akibat dengan mengamati berbagai konsekuensi yang ada dan menggalinya kembali melalui data untuk faktor menjelaskan penyebabnya. Ketujuh, eksperimen murni atau true experimental, yang menyelidiki kemungkinan hubungan sebab akibat dengan membuat satu kelompok percobaan atau lebih terpapar akan suatu perlakuan atau kondisi dan membandingkan hasilnya dengan satu atau lebih kelompok kontrol yang tidak menerima perlakuan atau kondisi. Pemilihan kelompok-kelompok secara sebarang atau random sangat penting. Yang kedelapan ada eksperimen semu atau quasi-eksperimental, merupakan cara yang mendekati eksperimen, tetapi di mana kontrol tidak ada dan manipulasi tidak bisa dilakukan. Yang terakhir ada riset aksi atau action research, bertujuan mengembangkan pengalaman baru melalui aplikasi langsung di berbagai kesempatan. Faktor-faktor keberhasilan dalam pendidikan kesehatan. Yang pertama, faktor penyuluh meliputi kurangnya persiapan, kurangnya penguasaan materi yang akan dijelaskan oleh pemberi materi, penampilan yang kurang meyakinkan sasaran, bahasa yang digunakan kurang dapat dimengerti oleh sasaran, suara pemberi materi yang terlalu kecil, dan penampilan materi yang monoton sehingga membosankan. Yang kedua, faktor sasaran meliputi tingkat pendidikan sasaran yang terlalu rendah, tingkat sosial ekonomi sasaran yang terlalu rendah, kepercayaan dan adat istiadat yang telah lama tertanam, sehingga sulit untuk mengubahnya, dan kondisi tempat tinggal sasaran yang tidak memungkinkan terjadinya perubahan perilaku. Yang ketiga, faktor proses penyuluhan meliputi waktu penyuluhan tidak sesuai dengan waktu yang diinginkan sasaran, tempat penyuluhan yang dilakukan di tempat yang dekat keramaian, sehingga mengganggu proses penyuluhan, jumlah sasaran yang terlalu banyak, alat peraga dalam penyuluhan kesehatan kurang, metode yang digunakan kurang tepat, dan bahasa yang digunakan sulit dimengerti oleh sasaran. Terima kasih kepada presentator atas penjelasannya. Baiklah teman-teman, kita sudah mendengarkan penjelasan tentang strategi perencanaan dan evaluasi dalam pendidikan kesehatan yang insya Allah bisa menambah wawasan kita mengenai pendidikan kesehatan.
supaya pengetahuan kita tidak berhenti di sini saja, saya akan membuka sesi diskusi yang mana kalian bisa menanyakan, menyanggah, ataupun memberi tanggapan terkait materi tadi. Untuk pertanyaan, kami hanya membuka 3 pertanyaan saja, dan kami mohon izin untuk menampung pertanyaan terlebih dahulu. Silakan kepada teman-teman yang ingin bertanya, menyanggah, ataupun memberi tanggapan untuk bisa menggunakan fitur raise hand. Baik, untuk yang pertama, saya persilakan kepada Ambidela. Baik, moderator, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Izin bertanya, tadi kan sudah dijelaskan oleh kelompok mengenai evaluasi. Lantas, hal apa saja yang perlu diperhatikan sebelum melakukan evaluasi? Apakah sudah jelas pertanyaannya? Sudah, Mbak. Terima kasih. Terima kasih. Bagaimana teman-teman, apakah ada yang bertanya lagi? Baik, untuk pertanyaan kedua, saya persilakan kepada Novita Anggreni. Baik, izin masuk. Terima kasih sebelumnya kepada moderator atas waktu dan tempat yang telah diberikan kepada saya. Saya izin bertanya, tadi kalau tidak salah kelompok telah menjelaskan bahwa pemilihan kelompok secara random atau acak itu sangat menentukan suatu keberhasilan. Nah, saya mau tanya hal itu kenapa bisa terjadi ya? Apakah pertanyaan saya sudah bisa diterima? Terima kasih. Masih tersisa 1 pertanyaan lagi. Apakah ada yang ingin bertanya? Baik, untuk pertanyaan yang ketiga, saya persilakan kepada Sofira. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu. Izin bertanya, mendalami pertanyaan punya Mbak Anggi tadi. Itu evaluasi pendidikan kesehatan itu kan apakah diperlukan beberapa kriteria tertentu? Kalau iya bisa dijelaskan seperti apa? Apakah sudah jelas? Sudah, terima kasih. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya. Kami mohon izin waktu untuk berdiskusi untuk memberikan jawaban yang terbaik dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan.
terima kasih kepada teman-teman yang sudah berkenan untuk menunggu. Kita langsung saja untuk pertanyaan pertama dari Andi Dela yang akan dijawab oleh rekan saya, Mima Fitria. Izin masuk, saya Mima Fitria Dewi akan menjawab pertanyaan dari Anggi Dela, yaitu apa saja yang perlu diperhatikan sebelum melakukan evaluasi. Yang pertama yaitu menentukan apa yang akan dievaluasi. Ini karena apa saja dapat dievaluasi, apakah rencananya sumber daya, proses pelaksanaan keluaran, atau bahkan dampak suatu kegiatan, serta pengaruh terhadap lingkungan yang jelas. Yang kedua, mengembangkan kerangka dan batasan. Yang ketiga, ada merancang desain atau metode. Yang keempat, menyusun instrumen dan rencana pelaksanaan. Yang kelima, melakukan pengamatan, pengukuran, dan analisis. Dan yang terakhir, membuat kesimpulan dan pelaporan. Apakah jawaban saya bisa diterima? Bisa, terima kasih. Terima kasih kembali. Akan dijawab oleh Bapak Syarifia. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Novita. Kenapa pemilihan kelompok secara random atau acak sangat menentukan keberhasilan? Dan ini disebut teknik sampling. Karena menggunakan kelompok-kelompok yang sudah ada sebagai sampel, jadi peneliti mengambil sampel dari anggota populasi secara individu tetapi dalam bentuk kelas. Alasannya karena apabila pengambilan sampel secara individu dikhawatirkan situasi kelompok sampel menjadi tidak alami. Bagaimana Mbak Novita, apakah bisa diterima? Bisa, terima kasih. Untuk pertanyaan terakhir akan dijawab oleh saya. Pertanyaan dari Mbak Sofi, apakah dalam melakukan evaluasi kesehatan diperlukan kriteria tertentu saja? Yang pertama, memiliki validitas. Validitas artinya penilaian harus benar-benar mengukur apa yang hendak diukur. Yang kedua, mempunyai reliabilitas. Yang ketiga, objektivitas. Yang keempat, efisiensi. Dan yang kelima, ekonomis. Yang keenam, norma. Yang ketujuh, direction. Dan yang kedelapan, interest. Bagaimana Mbak Sofi, apakah sudah dapat dipahami? Sudah bisa, Mbak Najat. Terima kasih. Baiklah teman-teman semua, demikianlah hasil diskusi dan juga presentasi kami pada hari ini terkait strategi pelaksanaan dan evaluasi pendidikan kesehatan. Tapi sebelum saya menutup presentasi ini, izinkan saya untuk menyampaikan kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa pendidikan kesehatan adalah suatu upaya atau kegiatan untuk menciptakan perilaku masyarakat yang kondusif untuk kesehatan. Evaluasi merupakan suatu proses yang menghasilkan informasi tentang sejauh mana suatu kegiatan tertentu telah dicapai. Bagaimana perbedaan pencapaian itu dengan standar tertentu untuk mengetahui apakah ada perbedaan antara keduanya dan bagaimana manfaat yang telah dikerjakan dibandingkan dengan harapan-harapan yang ingin diperoleh. Pada dasarnya, setiap orang baik itu individu, keluarga, kelompok, ataupun masyarakat membutuhkan penyuluhan dan pendidikan kesehatan. Maka dari itu, para pekerja pelayanan kesehatan harus memberikan pendidikan dan penyuluhan kepada masyarakat. Namun, hal itu baru dapat dikatakan berhasil apabila pendidikan yang diberikan suatu dapat mengubah sikap dan tingkah laku sasaran pendidikan tersebut. Tapi terlebih dari itu, semua sasaran pendidikan itu sendiri yang dapat mengubah kebiasaan dan tingkah lakunya sendiri. Demikianlah kesimpulan yang dapat saya sampaikan, dengan harapan apa yang disampaikan tadi teman-teman dapat memahaminya dengan baik. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak dan ikut berpartisipasi. Saya Valeria Sajida selaku moderator dan mewakili kelompok 13. Apabila ada kekurangan, kami memohon maaf dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.